Halo kita, selamat datang kembali di channel Hobi Kita. Di video ini kita di hari ini masih kedatangan tamu, yaitu David yang tinggi pakai baju biru dan Christian atau kita biasa panggil Tian. Yang ngajak kayaknya Yosua sih, itu mereka bilang kalau mereka itu temennya Yosua. Yosua ini yang pakai baju hitam ya, yang partneran sama aku. Kata teman-teman sih, David sama Christian itu udah sering atau selalu kayaknya selalu berpasangan. Jadi mereka pasti udah bisa ini ya, baca kebiasaannya temannya sendiri. Tapi karena jarang main di sini, jadi mereka mungkin masih bingung baca pola permainan kita. Walaupun akhir-akhir ini aku dan Joshua sering berpartner atau berpasangan, tapi buat aku sendiri masih kadang-kadang bingung, soalnya kalau Joshua udah kadung niat, dia akan ngambil bolanya dari lawan tuh diambil sendiri. Khususnya di daerah yang deket-deket sama areanya dia ya. Kadang-kadang aku mau ngambil terus udah diserobot gitu. Ya gak apa-apa asal bisa dapetin poin. Tapi kalau kita mainnya serobot-serobot bola dari temen kita sendiri, terus mati atau nyangkut, nah itu yang bikin kita cepet kalah. Cepet kalah maksudnya bukan kalah ya, cuman cepet ketinggalan poin aja. Nah, di video kali ini karena kita kedatangan tamu, jadi kita bisa belajar pola permainan yang baru. Kalau uh, kita biasa main sama teman-teman yang kita tahu atau kita kenal, setiap minggu datang, itu lama-lama kan kita udah baca, oh ini kebiasaannya gini. Berarti kita tungguin atau apa gitu, uh, lebih gampang. Tapi kalau nggak nggak seberapa kenal atau baru datang di grup ini, mereka pasti punya kayak pola-pola tersendiri sih. Bagaimana caranya nyerang lawan. Kalau aku lihat ya permainannya David, itu orangnya lebih kayak ke agresif. Ya memang penting sih kalau kita itu harus mainnya agresif tuh penting. Cuman ada ada plus minusnya. Jadi kalau kita servis terus sama lawan tuh langsung disodok ke belakang, itu seringkali yang pemain belakang atau yang depan itu kaget ya, biasanya nggak ngambil. Yang belakang itu biasanya kan kayak tenang-tenang aja, apalagi kalau kita mainnya di grup-grup yang sosial kayak gini. Habis servis biasanya sama lawan itu pasti diangkat gitu. Nah kalau kita ketemu temen yang baru, terus kebiasaannya habis dikasih servis terus langsung disodok ke belakang, nah itu kan baru bagi kita ya. Walaupun mungkin nggak baru bagi orang lain, tapi bagi grup kita yang biasanya mainnya cuman kayak gitu, ya kaget gitu. Terus yang aku amati juga, David nih kalau kita mau nyemes, dia itu lengannya udah siap, jadi dan dia bisa baca arah semesnya dari kita itu kemana, terus dia bisa counter lebih bagus daripada partnernya si Tian. Kalau Tian tuh mainnya lebih banyak ke semes-semes. Nah, aku ingin bahas sedikit mengenai random dan berpola. Kalau random itu acak ya. Eh, Melenceng sedikit, kalau misalkan kalian itu antri di suatu tempat, misalnya di minimarket gitu ya. Terus antriannya itu random, jadi kayak nggak baris. Nah, kalian seneng nggak kalau kayak gitu? Atau lebih suka kayak di bank?
di bank itu pasti ada satpamnya yang ngatur ya. Kalau misalkan kita nggak antri itu pasti sama satpamnya ditegur suruh antri dulu di belakangnya orang. Dan kalau nyerobot mungkin sama satpamnya diingetin lagi. Sedangkan kalau kita di pasar atau mungkin di minimarket itu seringkali ada orang yang nyerobot gitu. Dan itu karena kita antrinya itu memang nggak ada budaya antri yang benar dan juga random. Terus contoh lagi ya, misalkan kalian bisa bermain musik, terus ngiringin orang nyanyi gitu. Itu kalian ketukan misalkan kayak gitar gitu ya, ketukan genjrengannya itu ritmenya lebih suka yang stabil atau lebih suka yang enggak stabil. Jadi ya tentu aja suka yang stabil, kalau enggak ya enggak jadi lagunya itu jadi aneh gitu. Maksudku stabil tuh ya ketukannya genjrengannya ya, misalkan ritmenya jeng 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 jeng. Terus karena lagunya memang mirip gitu, tapi kalian rubah jadi jeng 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 kan nggak stabil, jadi cukup sulit untuk mengikuti. Tapi kalau badminton kalian lebih baik pakai pola yang stabil atau yang random. Kalau menurutku sih stabilnya ada, tapi lebih baik pakai yang random. Soalnya itu susah ditebak lawan. Jadi polanya itu pasti ini ya. Nanti kebaca kalau kita itu punya pola yang stabil. Pola itu maksudnya bukan kebiasaan mengembalikan ya. Nanti kita juga bahas juga mengenai eh, bagaimana kita mengembalikan pola yang udah kayak kebiasaan. Dan itu eh, juga termasuk dalam pola. Jadi pola itu kayak gambaran besarnya, kebiasaan itu anaknya atau bagian dari pola yang besar itu. Contohnya ini ya, kalau Yosua itu misalkan ada bola yang agak tangguh di net, dia itu nggak ngasih kayak net kill, tapi ditunggu dulu terus ngasih trick shot ke silang. Nah itu kayaknya kalau di grup ini cuman Yosua aja yang berbuat kayak gitu. Nah mungkin di grup lain ada kebiasaan yang sama dari pemain lain, tapi mungkin tekniknya beda. Misalkan kalau Yosua ini kan seringnya pakai yang diciduk, yang eh, putihnya tangan itu di terakhirnya ke atas ya, jadi kayak dibalik, mukulnya dibalik. Tapi mungkin dari pemain lain di grup lain ngasih silangnya itu misalkan ditunggu dulu, terus tangannya diturunin, tapi tetap pakai yang punggung tangan yang warnanya gelap tetap ngadep atas, terus dibelokin atau disilang. Nah itu kan bisa aja. Yang penting eh, hasilnya kita ngamati. Oh kalau lawan tuh dapat net, apalagi kayak mereka udah ready di sana, itu biasanya disilang sama lawan. Jadi kita nggak boleh lari untuk ngejar bola yang di situ, soalnya nanti disilang. Mungkin awal-awalnya cuma coba-coba ya. Jadi kita kalau ngasih trick shot itu kayak bikin lawan kaget. Tapi kalau trick shotnya itu dipakai terus ya lawan gak kaget, soalnya setiap kali dikasih situ kok disilang ya aku tungguin aja disilangnya. Nah, gitu nggak ini ya, nggak, triknya nggak berhasil soalnya kita udah ketahuan. Oh ya satu lagi, kita itu nggak bisa main pakai pola kalau kita itu nggak bisa tekniknya. Jadi kalau tekniknya random, kalian asal bolanya balik, kan di grup ini ada ya yang anak suka kayak gitu. Jadi asal bolanya balik random, pokoknya nggak out aja.
tanggung-tanggung nggak apa-apa. Pokoknya bola itu pasti dikejar dan pasti dikembalikan gitu. Ya bagus itu. Bolanya bisa kembali terus itu bagus. Tapi nggak ada kayak semacam strateginya. Jadi misalkan kita itu lihat di TV atlet main habis istirahat itu kan kayak diarahin sama coachnya. Kamu kalau ngasih jangan ke tengah-tengah terus, tapi ngasih ke belakang-belakang atau ke kiri kanan gitu. Tapi kalau secara teknik kalian nggak bisa. Kalau dapat bola kayak gini ngasih kiri kanan gimana? Aku bisanya cuman eh, diangkat itu selalu serong ke kiri bolanya. Mau aku arahin lurus kok nggak bisa. Jadi secara teknik masih kurang. Tetap ngasihnya itu ke bagian misalnya kiri lob, terus kalau dikasih net buangnya selalu ke kiri lob gitu terus. Nah, itu bisa dianggap pola oleh lawan. Jadi ketika kamu dikasih ke bola net, terus kamu buangnya selalu dibuang ke kiri lob. Jadi mereka bisa nengeri atau bisa lebih ready untuk menerima bola dari kamu. Atau nggak cuma menerima, langsung menyerang ya, soalnya udah tahu. Kalau di grup-grup kayak gini ya, pemain yang bukan atlet itu pasti permainannya lebih lambat. Tapi kalau eh, atlet, karena mereka udah menguasai banyak teknik, jadi langsung kemana-mana itu bisa cepet dan mereka lebih banyak main random. Jadi kayak yang nggak disangka-sangka sama lawan tuh, tapi lawan masih bisa ambil dan lebih cepet. Jadi mainnya itu bukan lagi kayak eh, nungguin bolanya dari lawan tuh, tapi udah kayak nyerang-nyerang-nyerang terus gitu. Jadi kembali lagi, kalau tekniknya kita kurang, skillnya kita kurang, nanti bisa tercipta pola permainan kita. Nah itu nanti sama lawan bisa diamati dan dimanfaatkan. Lalu dari lawannya sendiri kalau udah ngerti, kadang-kadang itu kita main tuh ya udah nggak mikir ya lawan ini punya kebiasaan apa itu udah nggak mikir. Jadi kita main tuh having fun. Jadi pokoknya dikasih gini aku mau ngasih bola karepku saenakku. Lawan ngasih kayak gitu ya seenakku untuk kita kembalikan gimana ya terserah, nggak ada kayak pola tertentu, nggak ada niatan untuk memanfaatkan kelemahan dari lawan tuh nggak ada. Itu biasanya kalau kita udah capek dan nggak kepingin menang atau cuman kepingin main dan having fun aja. Pokoknya main, menang atau kalah nggak apa-apa. Jadi mainnya itu kayak apa ya, kayak adu skill, adu lama-lamaan rally kayak gitu mainnya. Tapi kalau kita niat menang, apalagi kalau ikut pertandingan, pasti kita harus mikir. Oh ini kebiasaannya lawan tuh kayak gini, jadi kita harus serang di mana biar dapetin poin gitu. Oke, karena di game ini kita itu di awal-awal Yosua dan kalau aku sih mainnya ya biasa. Yosua terutama dia banyak ngasih kayak trick shot ya. Setiap kali ada bola yang agak di net atau tanggung gitu sama Yosua ditungguin sampai turun terus disilang. Tapi ternyata yang berhasil cuman dikit, banyak yang nggak berhasilnya. Nah itu eh, bikin kita di game yang pertama kalah. Kalian juga lihat ya yang di game sebelumnya ini. Kalau ada bola-bola yang mestinya aku berharap Yosua itu nyemes, tapi sama Yosua itu kayak dikasih trick shot, soalnya dia pernah lihat di YouTube caranya orang nge-trick shot yaitu kalau mau nyemes gak jadi, terus volesnya itu dipukulin dulu tapi disengajain robot terus mukul ganti di lob. Nah itu mungkin
bikin lawan terganggu ya kalau nggak cepat. Tapi yang aku tahu sih dari Tian sama David, kalau Tian mungkin masih bisa digituin, tapi kalau David nggak bisa. Jadi David orangnya lebih kayak teliti, ngelihat badannya lawan nih kayak mau kemana, terus dia juga nggak asumsi. Jadi lihat bolanya itu udah dipukul dulu baru dia jalan atau lari untuk mengembalikan. Nah, kalau Tian lebih ke kayak main pakai pola. Jadi habis dia ngelop terus maju. Terus habis maju karena ditungguin sama lawan bolanya terus ditipu. Jadi kayak dikedut gitu. Jadinya udah kadung maju terus mundur lagi. Nggak bisa kewalahan atau kedengkek. Nah itu yang sering kali aku lihat Tian kewalahan ya. Kalau udah, kalaupun bisa mengambil, terus bolanya jadi tanggung. Nah kalau tanggung, kadang-kadang ini sama Yosua juga nggak langsung disemes atau eh, tapi langsung cuma disilang gitu aja, terus nyangkut sendiri. Nah itu bisa bikin malah kehilangan poin, apalagi kalau mainnya rally point. Kalau kamu ngamati permainannya Yosua, dia itu seringnya ngasih kalau one on one ya. Kadang-kadang lawan tuh sama dia di drive atau di lobin terus lurus terus. Terus kan bolanya balik lagi ke dia. Lurus tiga kali. Terus kalau lawan ngasih net kadang kan bosen ya. Lawan itu bukan bosen tapi kepingin lebih kreatif. Jadi diajak ke drive tuh dia nggak ngikuti, nggak mau. Jadi terakhir dikasih net. Nah, waktu kasih net itu sama Yosua terus disilang. Nah, itu yang bikin lawan kecolongan. Soalnya mereka kan mikirnya, oh ini orang ini nggak mau kalah ini. Aku harus ngadepin orang satu. Kadang kita itu kan merasa kayak gitu ya. Kurang ajar iki orang iki. Musuh yang ini itu kok nyerang aku terus, aku serang balik. Jadi aku nggak mau kalah. Pokoknya cuman itu musuhku yang satu itu tok. Yang satunya gak tanggap. Jadi kayak main-main sendiri. Terus kita kan nggak mau kalah, lurus. Iki pasti mau disemes ini. Soalnya lawannya kayak gitu. Ternyata bolanya dibelokin atau dikasih ke temennya. Nah itu yang bikin kita menang biasanya atau kaget. Ya menurutku itu strategi yang bagus ya. Kalau dalam dalam dunia sosial bukan permainan badminton, misalkan kita itu dapat masalah, kita hadapi. Itu adalah pola pemikiran yang bagus dan semangat juang kita bagus juga karena ada kerjaan misalkan ada kendala terus kita hadapi, nggak lari dari masalah. Itu integritas yang baik ya dari seseorang. Tapi kalau di dunia badminton, kalau mau menang, kalau lawan yang ini semes sih gak mati-mati ini balik aja terus. Nah itu kita sebaiknya tahu kapan kita harus keluar, kapan kita harus belokin arah bola kita. Jangan nyerang ke yang itu terus, atau mungkin nyerang yang ruang yang kosong. Gak perlu nyerang orang salah satu dari mereka. Nah kayak gitu-gitu itu kita harus tahu ya. Itu juga tergantung dari psikologi kita. Kadang-kadang lawannya hebat, terus kita itu kayak gak terima. Orang itu diserang, terus sampai mati. Baru kalau dia bisa mati, kita puas. Soalnya orang itu lebih bagus dari kita. Jadi kalau kita bisa nyerang mereka sampai mati, itu punya kayak kebanggaan tersendiri. Oh, aku sekarang bisa loh ngalahin dia. Tapi cuma satu tok, satu poin tok. Dan sedangkan lawan nggak mikir kayak gitu, soalnya mereka merasa udah ini ya, bukan nggak merasa lagi, tapi mereka udah tahu kalau skill mereka lebih bagus dari kita.
Jadi mainnya itu nggak ada kayak pikiran kayak gitu. Oh, ini cuman anak yang ngasih ke aku terus ngedrive atau semes-semes itu nggak apa-apa, masih bisa dikembalikan gitu. Kadang-kadang ya mati juga lumrah lah. Nggak ada kayak oh aku kalah ambil orang itu tiba, padahal itu skillnya lebih elek dari aku, kok aku kalah terus menyesal, dan nggak ada pikiran kayak gitu. Kalau orang yang udah expert pasti nggak ada mikirnya kayak gitu, mikirnya oh udah ini mati aku nggak bisa mengembalikan, ya udah, ya memang orang itu nggak bisa sempurna, jadi kadang ada kalanya mati, ada kalanya bisa lanjut gitu. Nah, sekarang coba kalian lihat dari rally yang ini ya. Pengembaliannya David tuh kayaknya ya cuman ke situ-situ aja, terus Tian juga ke situ-situ aja. Jadi kayak itu udah kayak pakemnya atau terlalu standar sih menurutku. Jadi kurang banyak kayak silang-silang, terus ngasih ke area yang kosong. Nah, itu mungkin apa ya? Ya kita pola permainan itu kadang-kadang tergantung dari grup yang kita ikuti gitu. Jadi kita kalau datang ke grup yang baru, yang orang-orangnya baru semua, mungkin pertama dua kali kita kalah ya. Misalkan skillnya kita juga mirip-mirip sama mereka, tapi ternyata kita kalah karena mereka punya pola yang mereka kembangkan. Jadi satu grup itu mereka udah tahu ciri-ciri pemain-pemain temennya itu kayak gimana, terus eh, bola-bolanya itu bisa taruh tempat mana gitu. Jadi mereka udah punya pola. Tapi kalau kita bertamu ke mereka, kita mungkin kaget dan kalah gitu. Tapi lama kelamaan kita jadi kayak ngerti, oh ternyata di sini tuh mainnya tuh kayak gini. Nah, kalau kita udah dari sana, terus kembali lagi ke grup kita yang sebelumnya. Jadi ini ceritanya itu kayak semut gitu. Semut ketemu semut lain, terus belajar dari semut lain, terus pulang kampung. Nah, pulang kampung nanti kita ini punya kayak ilmu baru, terus bisa nerapin polanya ke permainan kita. Jadi kita jadi lebih kaya untuk pengalamannya. Nah, mungkin kalau kamu itu tergabung dalam satu grup terus nggak pindah-pindah atau nggak ganti-ganti, yang datang juga yang itu aja ya, pola permainan kalian tuh mungkin akan terbentuk. Aku pernah ngajak salah satu temanku untuk datang main di grupku ya. Jadi dia itu jadi kayak bingung gitu. Biasanya kalau di grup yang kita dia menangan, tapi di grup yang aku ajak yang di grup satunya terus kok kalahan. Nah, itu karena salah satunya adalah karena pola. Kalian nggak perlu hadir di grup orang lain sih, atau nggak kenal, nggak perlu kayak jajan ke lapangan A B C D terus ke grup A B C D, itu nggak perlu. Kalian bisa lihat di kayak atlet-atlet main yang kemarin nih, barusan ini itu loh, yang dari China mix double lawan sama Korea di Hilo Open ya. Itu kalau aku lihat sih pasangan Korea bisa menang lawan Wang Yakyong. Aku lihat bola-bolanya itu nggak standar gitu, nggak. Jadi yang pasangan China nggak ngerti. Maksudnya ya mereka pasti udah pengalaman ya, cuman kayak ada yang baru gitu. Jadi ngasih-ngasihnya itu ada yang baru. Dan aku amati ya, yang dari Korea ini kayaknya permainannya jadi mirip kayak yang dari Perancis, yang Gikel ya, itu namanya. Kalau aku amati ya mainannya itu mirip-mirip kayak gitu ya. Memang pukulannya beda, cuman arah pukulannya itu. Jadi kemarin tuh lebih banyak nyerang ke siwe tapi diputer ke kiri kanan, silang gitu. Jadi siwe jadi lari-lari kiri kanan cover. Menghindari yang di depan, menghindari Wang Yakyong.
Jadi kalian tuh bisa lihat dari kalau kalian nonton pertandingan badminton di televisi atau di YouTube, kalau bisa jangan cuma menikmati aja tapi lihat pola permainan mereka. Ini kok mereka bisa dapat poin ya? Itu diarahin kemana aja. Yang terakhir sempat aku juga amati sama yang Korea dikasih kayak setengah bola setengah gitu. Jadi sebenarnya nanggung tapi si W sama Wang Yakyo nggak bisa ini ya apa nggak kayak nggak familiar dengan bola yang kayak gitu. Jadi terus bingung mereka bingung siapa yang ambil. Padahal ini sekelas artis loh. Kok sekelas artis? Sekelas atlet internasional dan number one lagi. Wah, jadi mereka aja masih bingung. Itu kalian bisa tiru sih kayak gitu-gitu. Yang gampang-gampang yang sekiranya kalian bisa lakukan lah. Kalau yang pukulan-pukulan sulit yang sampai doser-doser itu mungkin kalian masih belum bisa ya. Atau merasa nggak perlu. Kalau aku sih merasa walaupun bisa pun aku nggak akan doser-doser. Jadi eh, perlu sih kita ini ngamati permainannya atlet. Kalau ada yang bisa kita adopsi ilmunya atau taktiknya, strateginya, naruh di tempat yang mana. Nah itu kalau lihat juga jangan lihat cuman oh 1 poin taruh di situ mati belum tentu. Lihat caranya mereka itu apa ngocai lawannya biar buka pertahanannya itu loh bagaimana kalian harus belajar dari situ. Ya aku masih belajar juga kok. Aku menghimbau kalian untuk melakukan hal yang sama sih. Jadi waktu nonton kita nggak cuman ngelihat siapa yang menang atau mungkin jagoan kita support, tapi kita juga belajar lah dari mereka dan mungkin dari lawan mereka juga gitu. Oke guys, gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. By the way, aku kan selalu kalau habis ngerekam terus ngasih kayak cuplikan-cuplikan aku taruh di Instagram Reel. Em, ya mungkin kalian tertarik dari Instagramku namanya g_Krabby. Terus ada teman-teman yang pernah main sama Tian dan David dan mereka atau dia juga tahu permainanku bagaimana dan Joshua bagaimana. Katanya ini settingannya nggak imbang. Jadi aku sama Joshua terus Tian sama David. Tapi Tian sama David katanya selalu ini ya, selalu berpasangan. Jadi aku pikir ya bisa imbang sih soalnya kan mereka sering berpasangan. Jadi komunikasinya pasti udah bagus. Cuman aku rasa perannya David terlalu besar nggak diimbangin sama perannya Christian. Kurang ini sih, kurang agresif juga sih Christian. Nggak boleh main cuma smash-smash saja tapi nempatin arahnya bola terus eh, titik-titik mana yang nggak cuman ke tengah-tengah terus gitu. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.